Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ala sa'iri syuhuri sayyidan wa anzala fihi al-Qur'ana mau'izatan wa shifaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayat sadaqallahul azim. Untayan syukur yang tak terukur kepada Zat Allah yang Maha Maghfur. Segala puji yang tiada henti kepada Zat Allah Rabbul Izzati, Zat yang sampai saat ini masih melimpahkan ribuan nikmatnya, melimpahkan ribuan rahmatnya kepada kita semua. Dialah Allah, Zat yang mengatur pergantian siang dan malam secara rapi. Dialah Allah, Zat yang mengatur perputaran bumi, bulan, dan matahari sesuai dengan porosnya. Dan semua itu hanyalah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahabesarannya. Subhanallah. Sholawat serta salam semoga berlimpah ruah kepada baginda yang dijadikan uswah, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua diakui umat olehnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan izin kepada kita untuk bisa menikmati indahnya energi Ramadan di tahun ini. Kita bersyukur Allah masih memberi kesempatan kepada kita masih bisa merasakan nikmatnya menahan rasa lapar di siang hari, merasakan indahnya qiyamul lail di malam hari, dan merasakan nikmatnya menahan rasa kantuk ketika menjelang sahur. Membahas tentang Ramadan tentunya tidak lepas dari salah satu rukun Islam, yaitu puasa, yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang telah memenuhi syarat wajibnya. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia karena pahalanya langsung diberikan oleh Allah tanpa perlu kita pertanyakan lagi berapa banyak lipat gandaannya. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan berpuasa dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Mengacu dari hadis tersebut, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari puasa Ramadan, setidaknya ada dua hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, berpuasa dengan iman. Iman di sini berarti kita meyakini, kita mempercayai, dan kita membenarkan bahwa pahala puasa dan keutamaan puasa itu langsung diberikan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Dan yang kedua, puasa dengan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab di sini berarti kita berpuasa semata-mata hanya karena Allah, bukan berpuasa karena ikut-ikutan saja, atau bahkan bukan berpuasa hanya karena tidak ingin digunjing oleh orang lain, tetapi berpuasa semata-mata dengan niat karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Maka dari itu sudah sepatutnya kita berpuasa
tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa kita juga menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa dan bisa mengurangi keutamaan-keutamaan puasa. Karena jika kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, mungkin kita termasuk pada golongan orang-orang yang disabdakan Nabi dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aws. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan secuil apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bab Adabus Shiyam. Jika kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, kita sangat merugi. Lalu bagaimana puasa yang seharusnya? Puasa yang seharusnya itu kita juga harus menahan lisan kita dari berkata bohong. Kita harus bisa menjaga hati kita dari perbuatan hasad, dan kita menjaga perbuatan kita dari segala perbuatan maksiat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kita perbanyak amal-amal kebaikan kita, dan jadilah finalis-finalis dari Madrasah Ramadan ini sebagai finalis yang berprestasi, bukan malah menjadi finalis yang tereliminasi. Sehingga ketika berakhir bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan gelar atau kita pantas menyandang gelar sebagai hamba Allah yang bertakwa. Karena sebaik-baik orang di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.